Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini kita bersama-sama beribadah dan kita bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dengan kasih karunia dan anugerah daripada Allah, bahkan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, boleh mendengarkan firman dengan baik. Kami memahami, kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu kemudian menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami, ini hati kami, meskipun kami masing-masing ada di rumah, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami. Engkau ada di dekat kami, Engkau berada bersama dengan kami, menikmati kami saat kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas masih dalam pembahasan yang sama dalam arti rentetan tentang pernyataan Yesus tentang siapa dirinya, yaitu seri pengakuan Allah tentang akulah gitu ya. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang akulah pintu, nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema akulah gembala yang baik ya, gembala yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 ya. Yohanes 10 pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-16 saja Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara silakan mengikuti atau boleh bersama-sama kita membaca ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu dari rumah membaca, saya membaca dari sini. Saya akan memimpin. Saya akan membacanya dengan cukup perlahan sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berbahagia bagi kita yang sudah membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan lebih berbahagia lagi ketika kita sudah merenungkannya, bahkan melakukannya Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada hal yang sedang ramai dibicarakan Bapak Ibu Saudara, yaitu hal mengenai new normal ya. Banyak dibahas. Apa sih new normal itu ya? Ada yang menentang, ada juga yang mendukung Bapak Ibu Saudara. Baik yang menentang maupun yang mendukung pasti punya alasan yang kuat. Saya percaya itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya permasalahan ekonomi menjadi salah satu latar belakangnya ya. Dengan diberlakukannya new normal, pasti yang diharapkan adalah pulihnya kegiatan ekonomi atau kehidupan ekonomi begitu ya. Tetapi bagi sebagian lagi merasa bahwa new normal ini masih
sebagai ancaman baru gitu ya, seperti kami yang ada di sekolah gitu ya. Ini kayaknya new normal ini bukan sesuatu pilihan yang cukup baik begitu. Tetapi itu semua bergantung pada bagaimana sesungguhnya kita memaknai new normal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jika kita memaknainya sebagai suatu kebijakan yang kurang tepat, kita memaknainya sebagai sesuatu yang kurang baik begitu ya, pasti kita menentang. Tetapi kalau kita memaknainya sebagai satu keuntungan, sebagai satu kesempatan baru, maka ini akan maka kita tentu akan mendukung begitu. Ya, khususnya orang-orang yang berbisnis, berdagang, ini menjadi satu kesempatan baru tentunya ya, orang keluar dari rumah, orang mulai bekerja dan ada kesempatan untuk berdagang gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah Bapak Ibu Saudara, pemberian makna ya. Pemberian makna ternyata begitu berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Ya. Pemberian makna sangat berpengaruh pada keputusan kita, perilaku kita, tindakan kita selanjutnya ke depan. Ya, apalagi yang kita maknai adalah pribadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Sosok seseorang begitu ya. Maka tentu itu akan mempengaruhi tindakan kita ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak ya, kita membahas tentang gembala yang baik, kembali kepada tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita bicara tentang gembala yang baik, bukan hal asing saya rasa ya. Istilah atau frasa atau kalimat ini, pernyataan yang Yesus katakan ini bukanlah hal asing buat kita. Tetapi pertanyaannya, apakah perkataan ini sudah memiliki makna tersendiri dalam hidup kita? Sudah mempengaruhi kehidupan kita, atau makna ini atau perkataan ini tidak punya makna, ini hanya bermakna dalam tanda kutip menjadi judul dalam kehidupan kita, satu pengetahuan bahwa Allah atau Yesus adalah gembala yang baik gitu ya. Sekedar tahu dengan memberi makna itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengajak hari ini kita benar-benar memaknai Yesus adalah gembala yang baik buat kita, khususnya orang percaya. Nah, ada dua hal, Bapak Ibu Saudara, ada dua sedikitnya makna dari gembala yang baik bagi kita. Ya, makna yang pertama adalah gembala baik itu, ya, gembala yang baik itu adalah Allah kita. Ya, gembala yang baik itu adalah Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Ya, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," dan Ia mengatakan dua kali, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-11 dan di ayat yang ke-14. Ya, di ayat yang ke-11 Yesus menyebutkan bahwa gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, di sini Yesus sedang mengingatkan sekaligus menegaskan ya, atau menekankan hal yang penting sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat khususnya yang sebelumnya ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Yohanes 9 mulai dari ayat 27 sampai ayat 29, itu mereka mengaku bahwa mereka adalah muridnya Musa, mereka tahu semua firman yang datang pada Musa, ya, itu artinya mereka mempelajari kitab Taurat begitu ya. Mereka mempelajari sejarahnya bangsa Israel, firman-firman yang turun atau firman-firman yang diberikan Allah kepada Israel. Nah, Yesus mengingatkan khususnya kepada mereka. Nah, saat Yesus menyebutkan akulah gembala yang baik, sesungguhnya Yesus sedang merujuk pada Allah yang adalah gembala Israel yang baik. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah melalui Nabi Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kita baca bagian itu.
Selain itu, seperti halnya firman Allah kepada Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara ya, di Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 6 ya, disebutkan bahwa mereka bukanlah gembala karena mereka hanya mengambil keuntungan dari domba-domba Allah, tetapi tidak memperhatikan dan memperdulikan mereka. Sehingga mereka tercerai-berai, mereka menjadi mangsa binatang liar. Mereka membiarkannya, mencari juga enggak. Ya, hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Bahwa seorang upahan itu bukanlah gembala. Mereka lari saat serigala datang, dan mereka membiarkan domba-domba itu tercerai-berai dan menjadi mangsa serigala. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya waktu Yesus katakan akulah gembala yang baik, kembali bahwa dia sebenarnya sedang mengingatkan pada Allah Israel yang pernah berfirman kepada mereka bahwa akulah gembala, aku akan menggembalakan umatku, begitu ya. Nah, berbeda dengan Tuhan yang adalah gembala Israel yang baik, Bapak Ibu Saudara ya, Yesus menegaskan gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Selain itu di ayat yang ke-14 juga ditegaskan kembali sama Tuhan Yesus bahwa gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya dan dikenal oleh domba-dombanya. Kembali kita ditekankan kepada relasi covenant antara Allah dengan umatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Allah Israel dan juga umatnya Israel, maka tidak bisa lepas dari covenant, Bapak Ibu Saudara ya, perjanjian antara Allah dan umatnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik, perkataan Yesus akulah gembala yang baik, sesungguhnya merujuk pada Allah yang mengadakan perjanjian kepada Israel. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mencari dan menyelamatkan mereka, merawat mereka, memberi makan, membawa pulang yang terhilang, dan menggembalakan mereka. Itu ada di Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Nah, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala yang baik itu adalah Allah. Sebenarnya Yesus mau menegaskan bahwa Allah adalah gembala yang baik bagi Israel. Ya, ini yang Yesus mau tegaskan dan mengingatkan kembali kepada Israel, kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada bangsa Yahudi bahwa Allah lah gembala mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pernyataan Yesus bahwa Ia adalah gembala yang baik, Dia ingin kembali mengingatkan dan menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya gembala yang baik bagi Israel. Yesus adalah gembala yang baik, sekaligus menjadi pernyataan kuat bahwa Dialah Allah, sang gembala yang baik itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ini adalah pesan secara khusus bagi bangsa Yahudi atau orang Farisi pada saat itu, ya, bahwa ada pesan dari Yesus mengingatkan mereka akan siapa Allah mereka, maka arti gembala bagi kita itu apa, Bapak Ibu Saudara? Arti bahwa Allah adalah gembala yang baik bagi kita itu apa? Ya, pertanyaannya ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Daud ya mengawali nyanyiannya dengan kalimat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, diawali dengan satu kalimat Tuhan adalah gembalaku. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ungkapan-ungkapan indah bagaimana sang gembala menggembalakan domba-dombanya dengan penuh kasih. Ya, nanti kita nyanyikan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, seringkali kalimat Tuhan adalah gembalaku itu dipakai untuk
mengklaim pemeliharaan Allah atas hidup kita. Ya, maksudnya apa? Mengklaim artinya begini, kita sering pakai nama Tuhan adalah gembala kita dengan bilang bahwa ya karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka Dia akan menyediakan semuanya. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan memberikan kelaparan bagi kita. Tuhan akan terus memberikan kesehatan bagi kita dan berkat-berkat demi berkat. Begitu ya. Ya betul sih, tapi maksud saya begini. Gembala yang baik, ya maksudnya apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, kalau kita lihat bagi seorang Daud, ya bagi seorang Daud yang menjadi poin utamanya tuh apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kita boleh menyanyikan lagu ini dengan baik, dengan menghayatinya dengan luar biasa. Tetapi pertanyaannya, tahu tidak poin utama yang sedang dibicarakan Daud itu apa? Ya, bagi seorang Daud yang menjadi poin utamanya adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, itu poin utamanya. Yang ingin saya tekankan hari ini juga sama Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik itu adalah Allah kita, adalah Tuhan. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan apa yang dilakukan sang gembala yang menjadikan dia gembala yang baik. Ya, bukan apa yang dilakukan karena dia baik maka jadi gembala yang baik. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dia adalah gembala yang baik, maka ia melakukan semua penggembalaannya dengan kasih. Karena pribadinya, karena pribadi Allah, karena pribadi Yesus. Bukan karena apa yang sudah Allah lakukan bagi Israel, bukan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Maksud saya di sini adalah fokus kita. Bukan pada apa yang dilakukan, tetapi fokus kita pada pribadi Allahnya. Nah, gembala yang baik bukan persoalan memenuhi semua keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. Walaupun itu adalah janjinya Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan persoalan itu intinya. Ya, Yesus waktu bilang bahwa akulah gembala yang baik, bukan soal memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Ya, bukan juga sekedar memberikan kesuksesan hidup yang berkelimpahan. Ini bukan makna utama dari Tuhan adalah gembala yang baik. Penekanan utamanya adalah Allah adalah gembala kita yang baik. Ia akan menggembalakan kita jika Ia menjadi gembala kita. Ya, Dia akan menjadi gembala yang baik bagi kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dia akan memelihara dan peduli terhadap kehidupan umatnya, pada kita. Menyelamatkan, menyertai kehidupan umatnya. Dialah gembala yang baik. Satu-satunya gembala yang baik bagi kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lebih menekankan hasil dibandingkan inti pokok utamanya. Kita mau hidup tidak berkekurangan seperti yang diungkapkan oleh Daud ya. Kalau kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kita tangkap yang belakang. Tuhan adalah gembalaku, tetapi yang kita ambil, yang kita klaim justru yang duluan adalah takkan kekurangan aku. Kita lebih menekankan hasilnya, kita lebih menekankan hidup yang tidak berkekurangan seperti yang diungkapkan oleh Daud, tetapi kita tidak menjadikan Allah sebagai gembala kita yang baik. Tidak memposisikan Allah, ya, tidak menyerahkan posisi gembala yang baik itu kepada Allah. Banyak orang yang kini menjadikan Allah hanya sebagai cadangan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dalam kesusahan, dia muncul di benaknya.
ya, untuk datang kepada Tuhan. Ya, kalau ingin sukses, dia doa sama Tuhan. Tapi begitu ada panggilan Tuhan, begitu ada perintah Tuhan, begitu ada kehendak Allah dalam hidupnya, mulai deh mengelak. Ya, begitu ada penderitaan, mulai deh protes. Ya, boro-boro kita taat, boro-boro kita letakkan dia sebagai gembala kita, tetapi justru yang ada malah kita protes dan mulai menolak satu persatu permintaan Allah, satu persatu kehendak Allah dalam hidup kita, kita sisihkan. Kalau bisa tidak kita lakukan. Banyak orang yang dipanggil Allah untuk melakukan kehendaknya, tetapi mereka tidak lakukan. Alih-alih mereka taat, mereka malah memohon agar kehendak dan impian mereka diwujudkan oleh Allah. Bukannya taat pada Tuhan, malah meminta Tuhan yang taat sama dia. Berapa banyak orang percaya yang sudah kurang ajar sama Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukannya kita tunduk, tetapi kita justru berusaha untuk menundukkan Allah di bawah kaki kita. Bukannya taat, malah kita membuat Allah yang taat sama kita. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan pertama yang saya ajukan hari ini untuk kita sama-sama merenungkannya bersama, berkaitan dengan akulah gembala yang baik. Seberapa besar sih penundukan diri kita di hadapan Allah? Seberapa besar penundukan diri kita kepada kehendak Allah? Bagaimana kita mengukurnya? Gampang Bapak Ibu Saudara. Hitung aja, berapa banyak panggilan dan kehendak Allah yang sudah kita lakukan dibandingkan tuntutan kita atau permintaan kita, permohonan kita kepada Allah agar dilakukan atau agar diberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Ya, mana yang lebih besar, penolakan kita terhadap panggilan Allah, penolakan kita terhadap melakukan firman Tuhan, atau kita lebih banyak menuruti kehendaknya, kita melakukan kehendaknya tanpa ada tuntutan apapun. Ini hal yang harus kita renungkan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jika yang pertama arti dari gembala yang baik itu mengingatkan bahwa Allah itu adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik itu Allah kita. Maka yang kedua, Bapak Ibu Saudara, arti dari atau makna dari gembala yang baik itu menyangkut sama diri kita. Ya, menyangkut pada diri kita. Mari kita baca kembali ayatnya yang ke-11 sampai 12, lalu kita baca lagi ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 14-16, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, makna dari gembala yang baik, makna dari Yesus adalah gembala yang baik, adalah bahwa kita adalah domba milik sang gembala yang baik itu. Kita adalah domba milik sang gembala yang baik, atau bisa dikatakan bahwa kita adalah domba milik Allah. Ya. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka satu bagian firman Tuhan lagi, yaitu dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-34. Yehezkiel pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-31 Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat terakhir di pasal ini ya. Yehezkiel 34 ayat 31 berbunyi demikian.
kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini ya sangat selaras dengan apa yang kita baca di ayat 11 dan 12. Ada satu perbandingan yang Yesus katakan ya. Salah satu perbandingan yang Yesus berikan adalah bahwa gembala yang baik ya, gembala yang baik itu adalah pemilik domba. Berbeda dengan upahan ya. Ditegaskan di ayat 12 bahwa seorang upahan itu bukanlah pemilik domba. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang menegaskan bahwa gembala yang baik itu ya adalah sang pemilik dari kawanan domba itu. Jadi nggak cuma satu, tapi kawanan domba itu. Atau dengan kata lain, Yesus sedang menegaskan atau mengingatkan kepada mereka, orang Farisi pada saat itu, dan juga murid-muridnya tentunya, bahwa mereka, orang Israel, orang Yahudi, orang percaya adalah milik Allah. Ya. Umat Allah adalah milik Allah. Nah, seorang pemilik memiliki hak penuh tentunya atas apapun yang menjadi miliknya. Ya, jika Allah adalah pemilik utama, ya maka yang punya hak penuh itu adalah Allah. Tentu ini sesuai dan sangat sesuai dengan perjanjian atau covenant antara Allah dengan Israel, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah akan memberkati umatnya yang taat kepadanya, tetapi Allah juga akan menghukum umatnya yang tidak taat kepadanya. Ini sesuai dengan janji Allah. Nah, kalau kita bicara tentang domba, Bapak Ibu Saudara, ya, meski gambaran ini diambil dari sejarah bangsa Israel ya, seperti yang kita baca bahwa domba, istilah bahwa umatku adalah dombaku ya, perkataan Allah atau firman Allah yang menyatakan bahwa umatku adalah domba milikku atau domba kawanan domba gembalaanku, begitu ya, itu dari Yeskiel ya, dari perjanjian lama Bapak Ibu Saudara ya, sudah ada gitu ya. Tetapi Yesus menegaskan kembali di ayat ke-16 bahwa sebenarnya domba yang dimaksud bukan hanya bangsa Israel. Ya, dia ada sempat sebutkan di ayat yang ke-16 bahwa ada domba yang lain, ada kawanan domba, ada domba-domba yang lain. Saya bacakannya ayat 16 biar kita nggak salah. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang menegaskan bahwa domba milik Allah itu bukan hanya Israel. Ya, bukan hanya di kandang ini. Tetapi juga domba lain yang ada di luar Israel. Ya, bisa saja orang Samaria, bisa orang Yudea, bisa orang Yunani, bisa bangsa-bangsa lain dan termasuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah domba-domba Allah. Dan Allah katakan satu kawanan dari satu gembala, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, by the way ya Bapak Ibu Saudara ya, kenapa harus domba ya? Sebenarnya saya merasa bahwa kita sering nih bahas tentang domba gitu ya. Tapi layaknya domba Bapak Ibu Saudara ya, memang gak salah Yesus memberikan istilah domba sama kita nih umat-umatnya gitu ya. Layaknya domba, meski sering kita bahas, meski kita sering pelajari, tapi kita gak paham-paham Bapak Ibu Saudara ya. Memang kita ini adalah domba sejati loh ya, kita ini domba sejati Bapak Ibu Saudara. Ya lemah, ya bodoh, ya nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham gitu ya. Seperti gambaran yang Tuhan berikan bahwa domba itu selalu ada dalam bahaya ancaman serigala di mana-mana gitu ya. Dan ya memang kita ini cuma bisa mengandalkan satu-satunya gembala kita, yaitu Allah kita gitu ya. Ya harus akui lah ya, kita ini adalah domba-domba sejatinya Allah gitu ya. Domba-domba sejati milik Allah gitu ya. Tetapi
Tetapi ya Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah tahu lemah, sudah tahu kita ini banyak kekurangan dalam hal pemahaman gitu ya, atau dengan kata lain kita ini seperti domba yang bodoh begitu. Nah, sudah tahu banyak ancaman bahaya, tapi domba itu kan suka bandel Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau namanya domba ya udah tahu bodoh, udah tahu lemah, udah tahu banyak ancaman serigala di mana-mana, tapi ya dia suka bandel, nggak bisa lihat rumput hijau sedikit Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada rumput banyak hijau ya dia merasa bahwa ada kawananku inilah, nggak apa-apa gitu ya, terus dia diam, tik 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 tik, dia makan di sana gitu ya. Bahkan kalau ada serigala berbulu domba dia nggak bisa kenalin Bapak Ibu Saudara ya, dia nggak bisa kenalin, dia pikir itu domba ya, karena penglihatannya yang bermasalah itu gitu ya. Bayangkan kalau dia nggak ada gembala ya mudah banget untuk dimakan serigala gitu ya. Nah, bukankah kita juga sering begitu Bapak Ibu Saudara? Kita tahu betul bahwa kita ini lemah. Kita tahu betul bahwa kita ini mudah jatuh dalam dosa. Tapi ya kadang kita merelakan diri untuk merelakan diri demi rumput yang hijau alias kebutuhan hidup. Kita tahu betul bahwa kita ini masih sulit membedakan mana yang benar, ya, mana yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita ini masih sulit Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kadang-kadang kita sok tahu loh, ya, dan dengan mudah membenarkan sesuatu demi kepuasan hidup kita, demi mencapai apa yang kita inginkan. Dan sudah tahu kalau kita ini hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kepalsuan, banyak serigala berbulu domba, tetapi kita malah kadang-kadang seperti domba Bapak Ibu Saudara, malah mengenali mereka sebagai kawanan juga, ya. Bahkan tidak jarang dari kita justru menjadikan orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang sesungguhnya mereka juga dibandingkan kita lebih kenal daripada mereka gitu tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tetapi kita menjadikan mereka gembala dalam hidup kita. Ya, mereka lebih berpengaruh untuk membentuk kehidupan kita dibandingkan sesama kita dan Tuhan. Kita lebih dengar suara mereka ya dibandingkan suara firman Tuhan yang diperdengarkan, baik itu lewat firman Tuhan maupun lewat perenungan gitu ya. Kita lebih suka ditegur sama mereka yang kita anggap lebih berhasil, meski mereka bukan orang percaya ya, dibandingkan kita ditegur sama orang percaya atau sama hamba Tuhan malah. Ya, kita lebih suka diberi masukan sama orang yang kita hormati meski mereka belum mengenal Tuhan dibandingkan sama orang-orang percaya. Ya, dan parahnya Bapak Ibu Saudara, parahnya kita seringkali menganggap seorang percaya itu jauh lebih munafik daripada orang percaya. Orang percaya itu jauh lebih munafik daripada orang yang tidak percaya. Nah, penilaian inilah yang kadang-kadang membuat kita akhirnya secara akumulasi Bapak Ibu Saudara, kita lebih dengar, kita lebih percaya ya orang yang tidak mengenal Allah dibandingkan orang yang mengenal Allah. Ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Ini bahaya. Dan ini yang terjadi di sekitar kita. Yang ingin saya tekankan di sini adalah sadarkah kita bahwa kita ini adalah domba milik Allah? Sadarkah kita bahwa kita ini bukan Allah? Ya, kenapa kita nggak suka ditegur oleh firman Tuhan? Kenapa kita nggak suka melakukan firman Tuhan? Kenapa kita begitu sulit untuk taat sama Tuhan? Kita lebih jauh tertarik dengan apa yang menghasilkan dan menjamin kehidupan kita dibandingkan menjalankan kehendak Allah. Apakah kehendak Allah begitu miskin, Bapak Ibu Saudara, sehingga mata kita beralih dengan mudahnya? Ya, apakah kehendak Allah itu begitu merugikan kita sehingga kita selalu menolak melakukannya? Jika demikian,
demikian, bukankah kita tidak beda dengan orang Farisi, Bapak Ibu Saudara? Farisi yang waktu itu ditegur oleh Yesus bahwa sesungguhnya sama seperti mereka, kita tidak mengenal Allah dan kita tidak menjadikan Allah itu Allah dalam hidup kita. Kita tidak menjadikan diri kita sebagai dombanya Allah. Kita tidak mengenal Allah. Kita lebih mengenal dunia ini. Kita lebih mengenal yang namanya kemiskinan, kekayaan, kesejahteraan, kepuasan, pengakuan, dan lain sebagainya yang diberikan, pemahaman yang diberikan oleh dunia ini. Kita lebih mengenal standar hidup dunia dan memakainya bahkan dibandingkan dengan standar hidup sebagai domba milik Allah. Jika kita adalah domba milik Allah, Bapak Ibu Saudara, tentu langkah pertama adalah kita mengenal Allah kita. Kita mengenal gembala kita. Itulah salah satu ciri bahwa kita ini adalah kawanan dombanya Allah. Kita mengenal siapa gembala kita. Sebagaimana Daud mengatakan bahwa Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Lalu dengan keyakinan dia mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dan seterusnya dan seterusnya. Syair ini bukan isapan jempol, syair ini bukan sebuah karangan tanpa arti, ya, atau hanya sebatas barisan bahasa, barisan kalimat, kiasan begitu Bapak Ibu Saudara. Jelas firman Tuhan di sepanjang sejarah Israel, ya, mengatakan bahwa Daud hidup bergaul dengan Allah, Daud hidup dekat dengan Allah. Daud mengenal siapa Allahnya. Daud mengenal firman yang turun kepadanya. Syair ini Bapak Ibu Saudara adalah ungkapan pengenalan Daud kepada Allahnya. Ia mengenal bahwa Allah itu adalah gembala baginya. Gembala yang akan membimbing dia ke air yang tenang, memberi ia makan, makanannya yang bagus, rumput hijau. Ya, dalam bahaya, ya, sebagai domba tidak luput dari bahaya, tapi ia percaya sama gembalanya. Selama gembala itu beserta dia, maka dia tidak takut. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Seberapa kita mengenal Allah kita? Memang gak sulit sih untuk mengungkapkan siapa Allah kita. Gak sulit Bapak Ibu Saudara untuk mengungkapkannya. Tetapi relasi antara gembala yang baik dengan dombanya itu tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya mampu untuk mengungkapkan siapa gembalanya, tetapi domba yang mengenal gembalanya adalah domba yang juga mendengar suaranya. Jadi kalau mengenal, ya, pasti beda dengan cuma tahu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Mengenal di sini bukan hanya mendengar secara sekilas, ya, mendengar di sini bukan cuma mendengar secara sekilas, tetapi pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran yang direalisasikan Bapak Ibu Saudara. Atau ada tindakan nyatanya, gitu ya. Nah, seorang anak, ya, yang mendengarkan orang tuanya adalah mereka yang melakukan perintahnya. Itu namanya ngedengerin orang tua, gitu ya. Kalau anak ngedengerin orang tua, pasti perilakunya ya sesuai dengan apa yang sudah diperdengarkan begitu. Tetapi anak yang tidak mendengarkan perintah orang tua adalah anak yang selalu melakukan berbeda dengan apa yang diperintahkan orang tuanya. Ya, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena anak-anak mengenal siapa orang tua mereka. Ya, anak-anak begitu mengenal siapa orang tua mereka.
apa yang orang tuanya sukai, apa yang tidak disukai oleh orang tuanya, apa yang membuat orang tuanya bangga, apa yang membuat orang tuanya malu gitu ya. Jika seorang anak yang berdosa saja Bapak Ibu Saudara bisa lakukan itu ya kepada orang tuanya. Orang berdosa kan bisa tuh lakukan itu. Mengapa kita sebagai domba milik Allah begitu sulit untuk mengenal Dia dan mendengarkan suaranya, melakukan kehendaknya? Bapak Ibu Saudara, benarkah kita ini adalah domba milik Allah? Mungkin kita perlu bertanya sama diri kita sendiri, benar gak sih saya ini domba milik Allah? Allah manggil kita itu sebagai domba, untuk menjadi domba Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah memanggil kita untuk menjadi domba, jadi stop menyombongkan diri di hadapan Allah. Kita ini adalah milik Allah, dan Allah adalah pemilik hidup kita. Tidak bisakah kita taat dan tunduk di hadapan Allah? Tidak bisakah kita tunduk pada otoritasnya? Tidak bisakah begitu sulitkah kita mengatakan iya setiap kali Ia memanggil kita? Sulitkah mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendakku, saat kita memohon sesuatu kepadanya? Tidak bisakah kita mengatakan bahwa aku percaya sepenuhnya pada Tuhan, meski dalam berbagai permasalahan, berbagai penyakit, berbagai pergumulan yang tidak terselesaikan? Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita untuk menjalani panggilan kita sebagai domba milik Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa tujuan Allah menjadikan kita domba miliknya bukan untuk menjadikan kita berada di posisi lebih atas dari Allah atau sama dengan Allah. Tujuan Allah menjadikan kita domba miliknya adalah untuk bersatu dengan Allah, menjadi satu kawanan, menjadi satu kawanan dengan satu gembala, menjadi satu persekutuan dengan Allah, menikmati hidup yang kekal. Dan itu tidak diperoleh dengan murah Bapak Ibu Saudara. Allah menjadikan kita domba miliknya dengan satu pengorbanan, menyerahkan nyawanya, menyerahkan loh Bapak Ibu Saudara, bukan diambil. Ya. Nyawanya sang gembala itu bukan diambil, tetapi diserahkan. Gembala itu yang menyerahkan. Apakah pengorbanan itu kurang cukup bagi kita? Apakah pengorbanan itu kurang mahal bagi kita sehingga kita tidak memposisikan diri kita, atau kita lupa pada panggilan kita sebagai domba milik Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita renungkan bersama-sama. Kalau tadi pertama kita merenungkan bagaimana penundukan diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, sebagai domba milik Allah, sudahkah kita benar-benar menjadi domba milik Allah? Bagian dari kawanan domba Allah yang mengenal Dia, mendengarkan suaranya, melakukan kehendaknya tanpa mengeluh, percaya sepenuhnya, bahkan bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah, tanpa meragukan sedikit pun akan pemeliharaan Allah. Percaya dan taat Bapak Ibu Saudara, layaknya domba kepada sang gembala. Bapak Ibu Saudara, jika Yesus adalah gembala yang baik,
Jadikanlah dia Allah dalam hidup kita. Inilah makna yang sesungguhnya, bahwa Yesus mau mengingatkan bahwa Yesus Allah adalah Allah dalam hidup kita. Dan kita adalah domba miliknya. Jadi yang diinginkan Yesus adalah tunduk pada firman-Nya, kenali firman-Nya, kenali suaranya, kenali pribadinya, ya, percaya sama janjinya, lakukan semua perintahnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dia adalah gembala yang baik. Dan percayalah, gembala yang baik tidak akan membawa kita ke dalam kesulitan, tetapi dia akan membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Bahkan saat ada bahaya, ya, kita tetap aman karena ada Yesus, ada Allah di pihak kita. Dan sama seperti Daud di dalam akhir lagunya, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah akhir yang diinginkan sang gembala yang baik bersama dengan domba-domba miliknya. Diam, tinggal bersama dengan Allah di dalam kekekalan, menikmati semua kebaikan Allah, anugerah Allah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dengan menyadari dengan satu makna bahwa gembala yang baik adalah Allah kita, dan kita adalah domba-domba miliknya. Satu kawanan domba dengan satu gembala. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan Allah dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami menjadikan diri kami Allah dalam kehidupan kami, atau kami meletakkan yang lain menjadi Allah dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini bahwa Engkaulah satu-satunya gembala yang baik dalam hidup kami, menyertai menggembalakan kehidupan kami, yang siap untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Biarlah ya Tuhan kami menjadi domba-domba-Mu yang baik juga, yang mengenal siapa gembalanya, yang tunduk, yang taat kepada perintah sang gembala. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Karena Engkau sudah membuktikannya kepada kami. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu agar kami menjadi domba-domba milik-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi domba yang setia, domba yang taat, bukan domba yang nakal di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, sehingga kami menjadi domba-domba yang taat dan percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah beribadah, sudah dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan melimpahkan berkat, melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Ya, sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bersatu kembali, ketemu lagi di gereja. Shalom.